Yang pertama, gambaran umum fetal monitor. Tiap materi pokok terkait alat elektromedik diagnostik teknologi menengah memiliki fungsi dan jenis yang berbeda, sehingga diperlukan adanya gambaran umum tentang alat tersebut sebelum masuk ke dalam submateri. Berdasarkan informasi dari ECRI, nomor prosedur 481/20210402, pemantauan janin elektronik memberikan informasi grafis dan numerik tentang denyut jantung janin dan aktivitas uterus ibu untuk membantu tenaga kesehatan menilai kesehatan janin. Informasi ini akan ditampilkan pada perekam strip chart fetal monitor. Selama persalinan, FHR sering melambat dan berakselerasi sebagai respon terhadap kontraksi uterus atau gerakan janin. Pola-pola tertentu dapat mengindikasikan hipoksia. Pola-pola ini dapat menunjukkan kebutuhan untuk mengubah jalannya persalinan dengan obat-obatan atau melakukan persalinan operatif atau operasi sesar jika dikuatkan oleh bukti klinis lainnya. Yang kedua, pemeliharaan alat fetal monitor atau CTG. Pemeliharaan peralatan kesehatan dibagi 3, yaitu pemeliharaan terencana, pemeliharaan preventif, dan pemeliharaan tidak terencana atau korektif, di mana alat tersebut tidak dapat difungsikan. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang digunakan saat pemeliharaan fetal monitor. Yang pertama, electrical safety analyzer yang sudah terkalibrasi. Yang kedua, fetal simulator jika memang memiliki. Yang ketiga, ada kontak cleaner. Yang keempat, kain pembersih. Yang kelima, pelumas dan anti karat. Yang keenam, tools lainnya yang dibutuhkan. Yang pertama, chassis dan housing. Periksa bagian luar fetal monitor untuk memeriksa kondisi fisik secara umum. Pastikan bahwa housing utuh dan semua perangkat keras ada dan kencang, dan tidak ada tanda-tanda cairan tumpah atau penyalahgunaan serius lainnya. Yang kedua, tempat alat. Jika monitor janin dipasang pada dudukan atau troli, pastikan bahwa distribusi berat stabil dan unit tidak akan terbalik ketika didorong, seperti yang mungkin terjadi selama pemakaian alat. Jika monitor janin dirancang untuk diletakkan di rak, pastikan monitor tersebut memiliki kaki atau penyangga. Yang ketiga, tempat alat. Jika monitor janin dipasang pada dudukan atau troli, periksa kondisi dudukan. Jika terpasang ke dinding atau bersandar di rak, periksa keamanannya. Yang keempat, roda, rem, atau kastor. Jika monitor janin berada pada troli dengan roda, periksa kondisinya. Pastikan berputar sebagaimana mestinya. Dan jika terasa serat di sekitar kastor, periksa rem dan kunci putar. Jika monitor janin dilengkapi dengan itu. Yang kelima, stop kontak atau steker. Periksa kerusakan steker listrik AC dan periksa saat kabel tersambung ke stop kontak. Jika kabel terasa kendur, segera diperbaiki. 6. Kabel listrik. Periksa kabelnya untuk tanda-tanda kerusakan. Jika rusak, ganti seluruh kabel. Yang ketujuh, strain relief. Periksa relief di kedua ujung kabel. Pastikan mereka memegang kabelnya dengan aman. Jika kabel saluran dapat dilepas, tempelkan ke monitor janin sehingga tidak dapat dilepas oleh operator. Yang kedelapan, circuit breaker atau fuse. Jika monitor janin memiliki saklar, periksa apakah ia bergerak bebas. Jika fetal monitor dilindungi oleh sikring eksternal atau fuse, pastikan jenis sikring diberi label dan semua sikring dan suku cadang dalam kondisi baik dan pada arus yang tepat. 9. Kabel alat. Periksa kabel apapun, misalnya transducer atau elektroda, dan relief secara umum. Periksa kabel dengan hati-hati untuk mendeteksi kerusakan pada insolasi dan untuk memastikan bahwa kabel dicengkram dengan aman di konektor di setiap ujungnya untuk mencegah rotasi atau ketegangan lainnya. Pastikan bahwa tidak ada intermittent dengan cara melenturkan kabel listrik. 10. Konektor. Periksa kondisi semua konektor kabel listrik. Pin atau permukaan kontak listrik harus lurus, bersih, dan cerah. Pastikan bahwa kabel dan elektroda dicengkram erat pada konektor yang sesuai. Yang ke-11, elektroda atau transducer. Pertama, harus elektromedis ketahui jenis elektroda apa yang elektromedis akan lakukan pemeliharaan. Dalam modul dijelaskan secara pemeliharaan setiap jenis elektroda. Namun secara umum, cek bagian permukaan transducer, pastikan tidak ada bekas gel yang tersisa. Pastikan tidak ada retakan pada transducer. Usap jari pada bagian atas elektroda untuk mengetahui sensitivitas elektroda. Sesuaikan dengan jenis elektroda. Pastikan kabel dan konektor transducer dalam kondisi baik. Yang ketiga, pengujian keselamatan listrik. Secara umum, uji kelistrikan yang bisa dilakukan. Pertama, tahanan pembumian atau grounding di bawah 0,5 ohm.
Ukur resistansi antara pin arde kabel daya jika dilengkapi, namun yang kita miliki tidak memiliki pin arde atau pin grounding. Dengan bagian logam terbuka pada alat, tidak dicat dan tidak dianodize, atau pada sasis. Resistansi tidak boleh melebihi 0,5 ohm. Yang kedua, kebocoran sasis, arus sentuh di bawah 500 mikroampere. Arus bocor atau kebocoran sasis harus diukur dengan perangkat yang ditenagai daya konvensional atau terhubung ke listrik atau alat harus menyala. Arus bocor tidak boleh melebihi 500 mikroampere. Periksa adaptor AC yang digunakan untuk memberi daya atau mengisi ulang perangkat tertentu untuk daftar tanda CE atau UL atau laboratorium pengujian lainnya. Yang keempat, pengujian kinerja alat. Pertama, cek kontrol switch dan pastikan bahwa pengaturan software sesuai dan dapat diakses melalui menu pada Fetal Monitor. Periksa semua kontrol dan saklar untuk kondisi fisik. Yang kedua, untuk model dengan layar sentuh, periksa setiap tombol yang tersedia di layar. Pastikan layar berfungsi dengan baik dan berjalan dengan benar. Pastikan layar normal tanpa karakter yang hilang dan titik terang dan bayangan gelap di layar. Yang ketiga, periksa kondisi fisik dan pengoperasian kipas pendingin yang benar jika dilengkapi. Bersihkan sesuai kebutuhan dan catat pada lembar kerja. Yang keempat, periksa kondisi baterai dan konektor baterai. Cek apakah baterai CMOS untuk jam berfungsi, memori, dan atau log error. Yang kelima, indikator harus menyala selama inspeksi. Pastikan pengoperasian semua lampu, indikator, meter pengukur, dan tampilan visual pada monitor. Amati sinyal yang ditampilkan dan periksa kualitasnya. 6. Jika alat dilengkapi dengan mode self-test, aktifkan dan tentukan apakah hasilnya baik atau tidak. 7. Pastikan bahwa pengaturan waktu dan tanggal pada unit sudah benar. 8. Jika alat terkoneksi dengan alat lainnya dalam sistem rumah sakit, pastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan merekam terhubung dengan benar dalam sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi atau CMMS. Yang ke-9, pastikan pengoperasian fungsi perekam Fetal Monitor dengan benar. Pastikan kertas beroperasi dengan lancar dan tidak menyimpang dari sisi ke sisi. Uji fungsi monitor, printer, ganti motor jika motor berputar tidak normal atau tidak bergerak. Yang ke-10, pastikan fitur alarm yang dapat diatur dengan tepat dan konsisten. Pastikan alarm keras, khas, dan atau cukup terang untuk diperhatikan di lingkungan di mana monitor janin biasanya akan digunakan. Yang 11, operasikan monitor janin untuk mengaktifkan sinyal yang dapat didengar. Setting volume yang sesuai jika dilengkapi. Jika alarm yang dapat didengar telah disetting atau volume disetel rendah, beritahu staf klinis tentang alarm pada tingkat yang sesuai. 5. Teknik pemeliharaan preventif. Cek power cord dan grounding. Cek transducer UA. Cek transducer FHR. Cek kabel tombol marker. Cek kabel monitor RS232. Cek fungsi keypad atau touchscreen. Cek tampilan UA. Pembersihan eksterior dan interior alat jika diperlukan. Bersihkan printhead menggunakan kertas khusus. Secara halus, bersihkan thermal printhead dengan kapas web atau kain halus yang dikasih alkohol. Bersihkan kipas pendingin dan plat perekam dengan kain bersih jika diperlukan. Lumasi drive kertas perekam bagan sesuai instruksi pabrik jika perlu. Kalibrasi tekanan intrauterin sesuai dengan instruksi pabrik jika perlu. Ganti komponen, misalnya baterai, sesuai dengan instruksi pabrik jika perlu.